Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat menjalankan ketaatan kepada Allah di sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat isya kita, telah ilmu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in beserta manusia yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Sebelumnya jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak telah datang untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kita untuk menuntut ilmu agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga menjadi asbab wasilah memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menuju atau meniti suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon izin Pak Puniman, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita bahas berkenaan tentang syafaat. Mungkin kata syafaat di telinga kita nggak asing, ya. Sering kita mendengar syafaat. Kira-kira syafaat itu apa bahasa mudahnya? Apa? Pertolongan. Ya. Bisa dibilang pertolongan juga. Ada lagi? Apa? Petunjuk. Kemudian petunjuk. Sebagai petunjuk supaya dapat pertolongan. Jadi ada sebuah hadis Pak dalam riwayat Bukhari. Ketika di padang mahsyar, seluruh manusia dan seluruh nabi dan rasul itu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk dihisab. Makanya pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ada golongan dari umat Rasulullah yang mereka bisa masuk surga tanpa dihisab. Ya. Di padang mahsyar semuanya dikumpulkan, para nabi, para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan juga umat-umatnya semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dihisab. Dalam sabda Nabi disebutkan, yauma yuhsyarun nas yaumal qiyamah ghufatan ghurla. Manusia kelak pada hari kiamat mereka akan dihimpun, ya, di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sendal, nyeker, nggak beralas kaki, dan mereka tidak memakai sehelai benang pun yang melekat dalam tubuhnya.
mohon maaf nggak pakai pakaian. Semuanya Pak, laki-laki perempuan. Kemudian timbul pertanyaan, mas, kira-kira ini saling lihat nggak? Dan ini pun ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, an-nas war-rajal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau penasaran. Laki-laki, perempuan semuanya dikumpulkan jadi satu. Mereka nggak pakai sendal, mereka nggak pakai sehelai benang pun yang melekat dalam tubuhnya. Apakah nanti mereka tidak saling melihat satu sama lain, melihat aurat satu sama lain? Ya. Kalau di dunia mungkin, Tapi ketika dihimpun di padang mahsyar, kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yudura ba'dhum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkara ketika itu sangat besar, sangat menyibukkan, sehingga tidak ada satupun yang terbesit dalam pikiran mereka untuk melihat aurat satu sama lain. Gak kepikiran sedikit itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Pada hari ketika manusia itu lari dari saudaranya, gak peduli ini saudaraku dirangkul enggak. Mereka lari satu sama lain. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Mereka takut dihisab di padang mahsyar. Mereka sibuk satu sama lain, hanya mikirin amalan masing-masing. Gak mikirin, oh ini anakku diambil, oh ini bapakku diambil, ini enggak, semuanya lari sibuk masing-masing, menyiapkan amalan masing-masing untuk dihisab. Bahkan matahari Pak itu didekatkan, sampai kemudian dalam kondisi kepanasan ada manusia yang dia keringatnya 1 jengkal karena saking panasnya. Makanya nanti akan ada syafaat di sini. Ada yang karena saking panasnya kemudian keringatnya ada yang 1 lutut, ada yang 1 perut, ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan itu enggak 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, enggak Pak. Berapa di padang mahsyar? 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun kondisi seperti itu. Nunggu apa? Kalau bahasa kita nunggu di sidang. Nunggu di sidang. Nah kemudian umatnya Rasulullah SAW ketika itu mereka lari menuju ke Nabi Adam untuk minta syafaat. Karena Nabi Adam adalah manusia dan Nabi yang pertama kali diciptakan, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ayah, tanpa ibu, diciptakan langsung oleh Allah. Manusia spesial, pilihan Allah, yang ketika itu para malaikat, para jin suruh sujud di hadapan Adam, betul tidak? Suruh sujud. Cuman ada yang gak sujud makhluk ketika itu. Siapa? Iblis. Iblis itu dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin. Kenapa kok gak sujud? Ya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Menurut logika iblis, api itu derajatnya lebih tinggi daripada tanah. Masa iya api yang derajatnya tinggi harus sujud sama Adam? Ya. Karena kesombongan. Padahal yang nyuruh Allah. Malaikat saja itu sujud. Sujud ini dalam rangka untuk penghormatan. Karena yang diciptakan langsung ketika itu adalah Nabi Adam. Anna a'lamu wa antum la ta'lamu. Ketika malaikat bertanya, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi? Kata Allah, aku lebih mengetahui dibanding kalian. Kalian tidak mengetahui.
Terus fungsi manusia diciptakan di muka bumi untuk apa, Mas? Untuk apa kira-kira? Jadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Jadi pemimpin di muka bumi. Kalau kita melihat dalam kitab Ahkamul Jan, Ahkamul Jan, ya, ternyata bumi itu sebelum dihuni oleh manusia itu dihuni oleh para jin. Mereka menumpahkan darah satu sama lain, saling berperang. Kemudian diganti penduduk itu dari jin oleh manusia untuk menjadi khalifah. Jadi kita itu harusnya lebih berani dibanding jin. Mereka harusnya takut sama kita karena kita sebagai penghuni dari bumi ini, pengganti. Dan tujuannya diciptakan untuk apa, kan? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Bekerja bisa menjadi ibadah. Niatnya untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak istri, supaya tidak minta-minta sana sini, ibadah. Nah, kemudian minta syafaat kepada siapa tadi? Kepada Nabi Adam. Karena dirasa Nabi Adam adalah langsung ciptaan Allah pertama kali. Bondong-bondong minta syafaat sama Nabi Adam. Nabi Adam pun mengatakan nafsi. Maksudnya apa? Aku nggak pede minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pede. Kenapa? Aku pernah melanggar dan membuat murka Allah. Apa Pak kira-kira? Apa? Diusir dari surga karena buah Syajaratul Khuld. Nah, itu penamaan Syajaratul Khuld itu dari setan sebenarnya. Ya. Pohon kekekalan itu dari setan penamaannya. Cuman Allah hanya mengatakan wala taqrabah hadhis syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon ini. Tapi kemudian dihasut oleh setan. Adam, mendekati pohon ini, makan buahnya, nanti kamu akan kekal di surga. Ya. Maka akhirnya terhasut, kemudian dimakan, diusir. Adam nggak pede. Ya. Minta apa? Minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada umat manusia ketika itu, karena pernah berbuat salah, kemudian dihukum di bumi. Tapi kemudian Allah mengampuninya. Kemudian Adam merekomendasikan, mintalah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi sebelumnya Pak, para manusia di padang mahsyar itu minta syafaat agar segera dipercepat hisabnya, gitu maksudnya. Agar segera dipercepat hisabnya. Minta sama Adam, Adam gak pede. Kemudian merekomendasikan kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama kali yang diutus. Rasul pertama kali yang diutus, itu Nabi Nuh. Maka kemudian minta kepada Nabi Nuh, minta syafaat. Nabi Nuh pun nggak bisa memberi syafaat, nafsi. Ya, nggak bisa. Maka kemudian Nabi Nuh merekomendasikan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Julukannya kekasihnya Allah, itu Nabi Ibrahim. Maka manusia berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim, minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim gak bisa juga ngasih syafaat. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim merekomendasikan, mintalah syafaat kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang pernah langsung diajak dialog oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dalam surat Taha. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dan dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan.
Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Musa. Mengira bahwa Nabi Musa adalah nabi yang langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan syafaat. Minta kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa pun tidak memiliki wewenang untuk memberikan syafaat. Nabi Musa akhirnya merekomendasikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Isa diciptakan tanpa ayah, langsung melalui kalimat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian datang kepada Nabi Isa minta syafaat, ternyata tidak bisa juga. Nabi Isa merekomendasikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang belum pernah ada di muka bumi. Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu melihat keindahan dan melihat sesuatu yang belum pernah lihat di muka bumi. Jadi pujiannya pujian baru. Maka setelah itu kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah sesuatu, niscaya akan aku beri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar persidangan di padang mahsyar dipercepat. Nah, ini adalah syafaat Rasulullah SAW, syafaatul uzmah, syafaat besar yang bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja, seluruh umat, bahkan seluruh nabi dan rasul mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Menurut bahasa, syafaat itu berasal dari kata asy-syafa'. Berasal dari kata asy-syafa' yang berarti genap. Berarti genap. Satu genap apa ganjil, Pak? Dua, tiga, empat, genap. Berarti lawan daripada genap adalah ganjil. Makanya lawan dari asy-syafa' adalah al-witr, ganjil. Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi genap dan ganjil. Allah bersumpah demi malam-malam yang 10 ini, kata sebagian tafsir para ulama, bahwa menunjukkan keutamaan waktu fajar dan keutamaan waktu 10 malam tersebut. Yang utama, 10 malam tersebut dimaksudkan kepada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 malamnya itu yang utama. Karena apa? Di 10 malam terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kemudian sementara di bulan Dzulhijjah yang utama adalah siang harinya. Di siang harinya itu apa? Di tanggal 10 ada Yaumun Nahr, penyembelihan hewan kurban. Ini makna dari walayalin 'ashr. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Nah, kemudian kalau bahasa kita seperti ini, Pak, untuk memudahkan. Misalkan ini nih, si A karena nggak kenal dengan si B, kedudukannya jauh dengan si B, ingin meminta manfaat kepada si B. Ya, nggak kenal, jauh, nggak mungkin untuk minta langsung kepada si B. Kemudian melalui perantara si C, dia minta tolong sampaikan kepada si B.
Si A ini posisinya ganjil atau genap? Ganjil. Kemudian minta tolong kepada si B agar menyampaikan kepada minta tolong kepada si C agar menyampaikan kepada si B. Kemudian dari A ke B kira-kira ganjil apa genap? Genap. Nah, ini yang dimaksud dengan syafaat secara bahasa. Dari ganjil menjadi genap karena ada orang kedua yang menjadi perantara agar mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ini secara bahasa. Ganjil menjadi genap. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan syafaat adalah tawassulu li ghairi bi jalbi manfaatin atau daf'in madarrah. Syafaat adalah menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak mudarat, menolak bahaya. Bisa dibilang juga syafaat adalah perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menghilangkan suatu kemudaratan. Sebagaimana ketika Rasulullah menjadi perantara umat manusia dan perantara nabi-nabi dan rasul di padang mahsyar untuk dipercepat hisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi statusnya Rasul sebagai pemberi syafaat, ya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 syarat seseorang itu bisa mendapatkan syafaat. Ada 3 syarat seseorang bisa mendapatkan syafaat. Syarat yang pertama adalah Allah ridha kepada si pemberi syafaat. Allah ridha kepada si pemberi syafaat. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wala yasfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi syarat yang pertama? Allah ridha kepada si pemberi syafaat. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah Allah ridha kepada si penerima syafaat. Bisa dipahami Pak? Yang pertama Allah ridha kepada yang memberi syafaat. Yang kedua Allah ridha kepada sang penerima syafaat. Ya. Jadi ini semuanya harus ada. Gak mungkin hanya Allah ridha saja kepada pemberi, tapi ternyata gak ridha sama penerima, gak dapat syafaat juga. Misalkan si A ya menginginkan sesuatu ya, kepada si B melalui perantara si C, maka si B kalau misalkan hanya ridho kepada si C tapi nggak ridho kepada si A, kira-kira dapat manfaat nggak? Si A nggak dapat karena nggak ridho kepada yang diberikan syafaat. Jadi harus ridho kepada pemberi dan ridho kepada penerima syafaat. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha' wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafaat mereka tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, bisa dipahami ya. Meskipun antum minta ini diberikan ini, tapi kalau Allah nggak ridho kepada yang diberikan, nggak dapat juga. Walaupun Allah ridho kepada antum, gitu ya, misalkan ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznillah. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala? Jadi semua syafaat yang ada itu harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semerta-merta
Mas, nanti kalau sampai jadi muridku, nanti sampai tak gandeng di surga, masuk surga sama aku. Dapat syafaatku, belum tentu gitu ya. Allah ridho nggak sama dia? Allah ridho nggak sama muridnya? Bisa dipahami? Allah mengizinkan apa tidak? Jadi harus ada 3 hal tadi. Nggak semerta-merta semudah itu masuk surga, dibawa, ngasih syafaat. Nanti kalau kamu ikut golongan A, nanti kamu pasti masuk surga. Belum tentu. Begitu Pak ya. Nah kemudian yang keempat, orang yang diridhoi Allah untuk mendapatkan syafaat memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat. Mudah nggak Pak? Paham Pak ya? Orang yang dia diridhoi Allah mendapatkan syafaat, dia memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat. Kita pernah dengar banyak hadis yang ketika di dunia sering ngaji bareng, sering sholat bareng, sering ibadah bareng, yang satu masuk surga, yang satu masih di neraka. Pernah dengar banyak. Kemudian minta kepada Allah agar yang di neraka itu diangkat. Kenapa? Karena ketika di dunia sering ngaji bareng dan ingin di surga pun bareng. Ini syafaat dari orang yang beriman tadi. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dan orang-orang yang dia dapat memberikan syafaat kepada orang lain, di antaranya orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Itu keutamanya besar, Pak. Nabi bersabda, "Li syahid indallahi sittu." Ada 6 keistimewaan orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Keutamaan yang pertama, khisalin yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami. Masya Allah ya. Dia diampuni semenjak tetesan darah yang pertama jatuh. Itu langsung mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Pernah melihat Pak video orang yang dia meninggal, badannya sudah luka-luka parah, bisa dibilang hancur, tapi tersenyum bahkan mengatakan sungguh aku melihat surga. Pernah lihat gitu? Dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu dikatakan orang yang syahid ketika sakaratul maut itu diperlihatkan di hadapannya surga. Jadi karena saking bahagianya melihat keindahan surga, luka-luka yang ada dalam tubuhnya itu sudah tidak kerasa sama sekali. Asiyah, siapa Asiyah Pak? Istrinya Fir'aun. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya manusia paling bengis di muka bumi. Hobinya bunuh anak laki-laki. Itu Fir'aun. Bahkan ngaku sebagai Tuhan. Itu istrinya beriman, Pak. Makanya ketika Asiyah itu disiksa oleh Fir'aun karena ketahuan menyembunyikan keimanannya, itu disebutkan dalam tafsir, Asiyah itu tersenyum. Meninggalnya kondisi tersenyum, bahkan Asiyah mengatakan sungguh aku telah melihat surga. Dan orang-orang ketika menyiksa Asiyah termasuk Fir'aun mengatakan Asiyah gila, masa disiksa malah tertawa, malah senyum. Mereka nggak tahu apa yang dilihat oleh Asiyah. Nah, ini orang-orang syahid. Makanya keutamanya apa tadi? Wa yura maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Walaupun mungkin tidak semua, ada beberapa orang. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr. Dilindungi dari siksa kubur. Ada sahabat yang bertanya, anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minin yuftanu fi kuburihim illa syahid, qala kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa orang-orang yang mati syahid itu mereka tidak mendapatkan fitnah dalam kubur, tidak mendapatkan azab kubur? Maka kata Rasulullah, cukuplah kilatan pedang ketika mereka hidup itu menjadi fitnah. Nah, ini keutamaan orang-orang yang syahid. Tapi jangan kemudian habis ini bawa kuda, bawa pedang, wah ini nggak boleh. Bom sana, bom sini nggak boleh. Khawarij nggak boleh. Haram seperti itu. Nah kemudian yang tadi keberapa Pak? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, wa ya'manu minal fara'il abkar, aman dari goncangan yang sangat besar. Kemudian yang kelima, wa yuhalla khullatal iman wa yuzawwaju minal huril 'ain. Ini kayaknya keinginan setiap laki-laki, dihiasi dengan perhiasan keimanan dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Langsung bangun Mas. Dinikahkan dengan siapa Mas? Bidadari-bidadari. Bukan bidadari, bidadari-bidadari. Berarti lebih dari satu. Masya Allah. Makanya orang yang masuk surga itu, surga yang paling rendah itu mereka mendapatkan minimal 2 bidadari. Surga yang paling rendah. Oh nanti gimana, istrinya cemburu nggak? Satu aja mau nikah lagi susah gitu kan. Apalagi dapat 2. Ketika itu nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada sifat-sifat seperti itu. Nggak ada. Itu ya dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Nah ini ada sedikit tambahan Pak ya. Ketika di surga nanti itu bisa berkumpul dengan istrinya, bisa berkumpul dengan anaknya, bisa berkumpul dengan keturunannya, bisa berkumpul dengan kakek neneknya, bisa. Kalau keimanan mereka saling terhubung, saling terkait. Ketika di dunia bahkan yang meninggal dalam kondisi belum punya istri, nanti di surga dapat istri. Karena nggak ada satupun manusia di surga yang nggak punya pasangan, semuanya punya pasangan. Dan mereka nanti juga mendapatkan istri seperti yang di dunia juga. Ini rezeki apa musibah? Wah, musibah ini katanya. Di dunia diomelin terus, nanti surga diomelin juga, jangan-jangan. Enggak ada sifat-sifat seperti itu di surga. Nah gimana kalau istrinya 2? Misalkan istri pertama udah cerai, menikah lagi dengan istri kedua. Kira-kira bertemu di surga dengan istri yang pertama apa yang kedua? Istri yang terakhir. Kalau memiliki keimanan yang sama. Nah kemudian tadi keberapa Pak? Kelima ya. Terus keenam. Wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribi. Bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Insyaallah. 70 orang keluarganya. Bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Itu keutamaan orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid, bisa memberikan syafaat. Bahkan dikatakan para syuhada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka pengen hidup lagi. Kenapa? Pengen meninggal lagi dalam kondisi syahid supaya dapat keutamaan lagi. Luar biasa ya. Nah jadi kesimpulannya apa Pak? Syafaat itu semuanya hanya milik Allah SWT. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah SWT. Antum minta syafaat kepada si A, minta syafaat, tapi kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa.
Antum minta syafaat kepada si A, minta terus, tapi kalau Allah nggak ridho, bisa jadi Allah ridho sama yang antum minta, tapi Allah nggak ridho sama antum, bisa jadi, nggak bisa juga. Jadi harus ada 3 syarat tadi, Pak. Syarat yang pertama tadi apa? Allah ridha kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada penerima syafaat. Dan yang ketiga, Allah mengizinkan. Kuncinya di situ. Allah mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah hampir jam 8. Ada pertanyaan, jemaah? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.